Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok merupakan landasan awal kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Adanya deklarasi ini dianggap sebagai awal berdirinya ASEAN. Terdapat 5 negara ASEAN yang turut menandatangani deklarasi Bangkok ini. Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, menjamin adanya perdamaian dan laju pembangunan nasional, serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya. Ada 5 negara yang ikut dalam deklarasi Bangkok 1967 ini, dan itu ditandatangani oleh 5 negara ini. Yang pertama adalah Indonesia, kedua Malaysia, 3 Singapura, 4 Filipina, dan 5 Thailand. Dan yang menjadi wakil dari menandatangani ini di deklarasi Bangkok 1967 adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3. S. Rajaratnam dari Singapura, 4. Narciso dari Filipina, 5. Tanat Koman dari Thailand. Isi deklarasi Bangkok adalah 1. Mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lainnya yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Selanjutnya ada penyederhanaan partai. Pada masa Orde Baru, pemilu dilakukan dengan sistem tidak langsung dan diadakan sebanyak 6 kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hanya pemilu pertama yang diikuti oleh 10 partai politik, yaitu PSI, PERTI, PAMUSI, NU, Golkar, PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Murba. Setelah itu, pemerintah melakukan penyederhanaan sistem multi partai politik menjadi 3 partai politik saja, yaitu Golkar, Golongan Karya, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan hasil gabungan dari PSII, PAMUSI, dan NU, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan hasil fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. Penyederhanaan ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengatur dan mengontrol partai politik yang ada, agar selalu sejalan dengan program Orde Baru dan Golongan Karya tentunya. Jadi pada masa Orde Baru ini terdapat banyak partai yang memiliki ideologi yang berbeda, yang menjadi kendala stabilitas nasional pada masa Orde Baru. Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah partai politik dengan cara menggabungkan partai menjadi satu. Pergabungan ini tidak berdasarkan ideologi, namun berdasarkan persamaan program yang diusung oleh partai-partai. Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu umum pada masa Orde Baru dilakukan selama 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilihan umum ini memilih anggota DPR, DPRD,
Anggota DPR yang tergabung dalam MPR kemudian memilih presiden. Pada masa banyak terjadi pelanggaran pemilihan umum untuk memastikan kemenangan partai golongan karya dengan pembatasan partai politik dan menekan pemilih untuk memilih partai golongan karya. Yang pertama, pemilu 1971. Pemilu selanjutnya kemudian digelar pada tahun 1977. Tidak sesuai dengan hitungan 5 tahunan dari pemilu pertama 1955 karena pada masa itu sebelum 1971 terjadi beberapa krisis sehingga mengharuskan pemilu ditunda. Pemilu ini sendiri adalah pemilu pertama kali di masa kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto. Pada pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR. Dari pemilu ini 1977 ini kemudian didapatkan beberapa partai besar yang memenangkan pemilu yaitu Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSI. Pelaksanaan pemilu 1971 adalah tanggal 3 Juli 1971. Yang kedua, pemilu 1977. Pemilu selanjutnya adalah pemilu 1977. Dalam pemilu ini ditunjukkan untuk memilih anggota DPR dengan 360 anggota dipilih melalui pemilu dan kemudian 100 anggota dipilih langsung oleh Soeharto. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Persyaratan untuk memiliki hak pilih pada pemilu 1977 adalah berusia 17 tahun atau pernah menikah. Yang ketiga, pemilu 1982. Pemilihan umum berikutnya adalah pemilu tahun 1982. Pemilu ini dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 1982. Tujuan dalam pemilu tahun ini adalah sama seperti pada pemilu 1977, yang mana untuk memilih anggota DPR pada pemilu tahun 1982 ini 364 anggota DPR dipilih oleh rakyat Indonesia, sedangkan 96 orang anggota DPR dipilih atau diangkat oleh Presiden Soeharto. Yang keempat, pemilu 1987. Pemilu umumnya selanjutnya adalah pada tahun 1987. Pemilu ini tepatnya dilangsungkan pada tanggal 23 April 1987. Sistem yang digunakan adalah pemilu ini adalah sistem proporsional dan varian party list. Tujuan dilangsungkan pemilu masih sama, yaitu memilih anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima itu pemilu 1992. Pemilu berikut adalah pemilu 1992. Pemilu ini sedikit berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan Golkar. 2 partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Yang keenam itu ada pemilu 1997. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1997. Pemilu ini adalah pemilu terakhir pada masa kekuasaan Soeharto. Pemilu ini sendiri dilangsungkan pada 2 Mei 1997. Dalam pemilu ini bertujuan untuk memilih 424 orang anggota DPR dan pemilu ini masih menggunakan sistem proporsional dengan varian party list. Integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur terjadi pada tahun 1974. Integrasi tersebut dilatar belakangi oleh revolusi bunga, yaitu revolusi atau kudeta tak berdarah yang terjadi di Portugis yang dipimpin oleh Presiden Portugis saat itu, yaitu Jenderal Del Spinola. Akibatnya, banyak daerah-daerah koloni diberi kesempatan menentukan nasibnya sendiri, sehingga muncul 3 kekuasaan atau parpol yang berbeda di Timor Timur, yaitu 1. Partai UDT yang menginginkan untuk tetap bersama dengan Portugis. 2. Partai Apodetik, Kota, dan Trabalista yang menginginkan untuk berintegrasi dengan Indonesia atau bergabung dengan Indonesia. 3. Partai Fretilin yang menginginkan untuk berdirinya negara komunis. Akibat dari munculnya 3 kekuasaan atau parpol besar di Timor Timur, yaitu
1. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin dipimpin oleh Francisco Xavier do Amaral proklamirkan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur, sehingga pihak Indonesia melakukan operasi Seroja, yaitu di mana TNI menangkap orang-orang Fretilin. 2. Pada tanggal 29 November 1975, UDT dipimpin oleh Mario Vegas Carrascalao dan Apodetti yang dipimpin oleh Arnoldo des Reis Araujo serta Partai Kota dan Trabalista bersama-sama mendeklarasikan proklamasi Balimo, yaitu deklarasi yang menyatakan bahwa Timor Timur bergabung dengan RI. 3. Pada tanggal 7 Desember 1975, adanya penandatanganan integrasi antara Timor Timur dengan Indonesia. 4. Pada tanggal 17 Desember 1975 dibentuklah Pemerintahan Sementara Timor Timur atau disebut PSBT. 5. Pada tanggal 17 Desember 1976 Timor Timur resmi berintegrasi dengan Indonesia. 6. Pada September 1999, PBB UNAMED menyelenggarakan jajak pendapatan di Timor Timur karena timbulnya dua kelompok, yaitu pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Hasilnya, Timor Timur akhirnya lepas dari Indonesia, sehingga berdirinya negara Timor Leste dengan presiden pertamanya Xanana Gusmao.